Sobat Iptek, ketemu lagi bersama saya Suara Madinah dalam Kepo Iptek. Nah, kali ini kita mau kepoin apa ya? Pastinya tentang transportasi. Dan kita akan cari tahu seperti apa sih fenomena sains atau ilmu pengetahuan dan teknologi seputar transportasi. Ngomong-ngomong tentang transportasi, pasti kalian tahu dong ya, transportasi itu ada di laut, udara, dan juga darat. Dan memang biasanya transportasi ini untuk mobilisasi tidak hanya untuk manusia tapi juga barang. Nah, selain kita bisa menggunakan transportasi, tapi kita juga harus tahu nih fenomena-fenomena apa saja khususnya sains ya untuk transportasi ini. Makanya tetap di Kepo Iptek, selengkapnya berikut ini. Oke. Kak Rizal. Halo Kak Dina. Halo, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Ini sambil nanya sambil kepo banget ya. Ini kalau tidak salah self balancing wheel ya? Iya betul Kak, Oke, atau di sini biasa disebut SBW. SBW. Sebelum kita ulas tentang SBW itu, tadi kan udah kenalan dong. Ini namanya Kak Rizal. Halo Kak Rizal, say hello dulu dong. Halo Sobat Iptek. Sobat Iptek. Nah, Sobat Iptek biasanya kan yang memandu di Indonesia Science Center ini Tasya gitu. Namun kali ini kita udah kenalan tadi sama Kak Rizal ya. Jadi Betul. memang ada beberapa pemandu yang dihadirkan untuk memperkenalkan tentang sains, dan kali ini masih tentang transportasi ya. Ada Betul, transportasi. Kak Dina. Nah, Kak Rizal, ini kan ada hal yang menarik nih sebelum saya ingin coba, karena kayaknya melatih keseimbangan nih untuk alat transportasi ini. Bisa dijelasin nggak sih ke Sobat Iptek, apa sih sebenarnya fungsi dari alat transportasi ini? Nah jadi ini adalah transportasi masa depan ya, yang menggunakan sensor giroskopik. Nah sensor giroskopik ini apa? Sensor giroskopik adalah sensor untuk mempertahankan orientasi. Orientasi maksudnya gimana? Jadi alat ini tetap akan seimbang atau lurus ketika tidak ada hal-hal yang mengganggu dia. Nah nanti ketika kita naik dan kita tekan ke depan, maka sensor ini akan bekerja kemudian akan memutar roda sehingga rodanya akan maju ke depan. Semakin kita tekan, maka kecepatannya akan semakin bertambah. Oh, justru speednya malah semakin cepat gitu ya? Betul Kak Dina. Nah, kalau mau mundur tinggal kita tekan ke belakang. Kira-kira nih, akan jatuh gak sih? Tentunya kalau terlalu terbelakang. ada kemungkinan jatuh Kak Dina, makanya ini saya sudah memakai deker dan helm. Ini yang paling penting ya, untuk kita menggunakan transportasi apapun tentu ada hal-hal untuk keamanan diri kita sendiri, tidak hanya dalam perjalanan tapi juga dalam, ini biasanya di mana nih bisa menggunakan ini? Di dalam ruangan ya kalau tidak salah ya? Iya di dalam ruangan, biasanya di bandara-bandara sudah dipakai ini Kak. Oke, kita sering lihat sih ya. Atau di luar ruangan, biasanya di jalanan yang rata. Karena ini akan lebih sulit jika mengendarinya di jalan yang tidak rata gitu Kak. Oke, dan selain alat ini biasanya ada beberapa macam lagi alatnya? Iya Kak, kita punya ini yang roda 2, ada juga yang roda 1, dan juga ada yang roda 2 satu lagi modelnya. Oke, berarti banyak ya. Perbedaannya dengan yang lainnya apa saja? Prinsipnya sama, menggunakan giroskopik, tapi hanya pemakaiannya saja yang berbeda-beda Kak. Misalkan ini kendalinya di sini Kak, untuk ke kanan, ke kiri, terus nanti ada yang pakai stang, ada juga yang roda 1, nanti tinggal kita seperti bermain sepeda roda 1. Sih? Oh, enggak ya? Iya. Biasanya kalau skateboard harus juga butuh keseimbangan ya. Betul Kak Dina. Baik, ini bisa kita sebut juga transportasi terbaru ya, kalau kita gunakan karena menggunakan baterai. Benar nggak sih? Menggunakan baterai, benar. Siap. Mau coba? Kepo? Saya juga kepo. Kita coba, tapi perlu pakai deker nggak? Perlu dong Kak Dina. Ya, kita coba. Oke. Wah, dia sudah jalan dulu. Kemana-mana. Ya, kita pakai dulu deker ya. Boleh. Nah, buat keamanan kita bersama, biar tidak terjadi sesuatu hal, Ini Kak Dina, kita harus pakai deker dulu. Ini untuk, ada kalangan umurnya nggak sih yang boleh pakai? Kalau ini kita batasi 13 tahun ke atas Kak. Oh, 13 tahun. Ini Iya. hanya di... Oke. Siap. Nah, ini untuk tangan satu lagi Kak.
Oke, untuk dekernya nih Kak. Ini Langsung saja ditempel. oh gini ya? Atau Ya. perlu dimasukin nggak sih? Tidak perlu Kak. Oh langsung aja. Biasanya kalau ngantri gitu yang pengen coba alat ini, berapa lama boleh satu orang? Kira-kira mainin satu orang kita transportasi? batasi kurang lebih 5 menit Kak. 5 menit. Iya, tapi kalau kondisi sepi itu mereka bisa sepuasnya untuk menggunakan alat ini. Kalau jatuh ada yang nolongin? Kalau jatuh ada kok. Ada P3K-nya ya? Ada, di sini selalu standby pemandunya. Siap. Jadi insya Allah aman. Ini saya baru pertama mau coba. Di sini benar-benar seimbang nih. Ini helmnya Kak. Aja. Oke. Kita sudah siap. Gimana nih caranya nih? Oke, jadi untuk Ini emang udah stabil ya? Maksudnya sudah balance ya? sudah balance, jadi untuk naiknya kita naik satu kaki dulu Kak. Mm-mm. Terus kemudian dilanjut kaki berikutnya. Nah, untuk maju tekan pelan-pelan dua Itu kaki ke beneran depan. tuh, nggak jatuh? Ya, untuk mundur tekan pelan-pelan kaki ke belakang. Nah, untuk belok pakai ini Kak, dari dengkul. Digeser ke kanan, ke kiri. Nah, seperti itu Kak. Oke. Kita simulasi dulu. Naik satu. Ini beneran nih, nggak jatuh. Oh, mau coba dulu pegangan. Deg-degan. Siap-siap. Kak Rizal. Oh, Nah, tunggu sampai seimbang Kak. Jadi kalau belum stabil, jangan coba-coba dimajukan dulu. Jadi Oh, tunggu kita gitu ya. seimbang. Kalau kita udah seimbang, kita udah yakin, baru nanti pelan-pelan kakinya ditekan ke depan. wow. Kayaknya. Terus kalau belok, Kalau belok digeser Kak. wah ternyata cukup sulit ya. Iya betul. Kalau Deg-degan untuk loh. pertama untuk Iya, pemula. ya. Tapi ini memang ya buat pemula ya. Nanti kita coba-coba lagi ya untuk Boleh, main Kak. ke sini, nggak apa-apa deh. Cuma memang apa namanya? Kalau untuk kegunaan dari self balancing wheel ini, apa sih hal-hal yang harus diperhatikan juga pada saat kita tadi kan takut-takut jatuh juga tuh. Biasanya butuh latihan berapa lama sih? Kalau untuk yang roda 2 ini kira-kira 1 hari juga sudah lancar Kak. Jadi 1 hari intens, hari berikutnya udah lancar gitu. Oke, kita masih akan lihat juga ya simulasi-simulasi dengan simulator lainnya, namun usai jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kepo Iptek. Wah, ini dia nih Kak Rizal. Kita sudah berada di salah satu transportasi yang biasa digunakan ya. Iya betul Bukan sekali. hanya kalangan yang dewasa gitu, anak-anak di atas 17 tahun juga sudah bisa menggunakan ini. Simulasi saja ya. Ya ini simulasi sepeda motor. Fungsinya adalah untuk mengenalkan atau mengajarkan kepada masyarakat Indonesia tentang berkendara motor yang baik dan benar di jalan raya. Oke, dan yang paling penting adalah patuh rambu-rambu lalu lintas. Iya betul gitu sekali. Ya. Nah terus juga sambil kita ngobrol-ngobrol, boleh nggak sih saya sekaligus coba gitu Boleh silakan. di alat simulator Iya. ini? Ini salah satu alat peraga yang sering juga nggak sih digunakan oleh teman-teman atau pengunjung yang datang ke sini? Sering Kak, ini biasanya paling laku kalau pas kita paling jam buka. laku Ini kan ya? ada jam bukanya Kak. Heeh. Jam 10 sampai jam 11, kemudian break, dilanjut lagi jam 14 sampai jam 15. Biasanya Oke. cukup ramai di sini Kak. Dan biasanya kalau ramai mungkin Sabtu Minggu ya. Iya, Karena betul. banyak yang libur, weekend seperti itu. Jadi untuk Sobat Iptek juga bisa langsung datang nih. Ini sebenarnya penting banget buat kalian yang belum bisa naik motor ya. Iya betul. Nah, ini salah satu cara kalian juga untuk menggunakan transportasi tadi yang udah disampaikan oleh Kak Rizal biar lebih aman gitu di Betul, jalan. Kak Dina. Ini kan ada beberapa type ya. Bisa dijelasin juga nggak sebenarnya fungsinya kita untuk
kenapa sih harus belajar dulu gitu? Terkadang ada yang udah gampang kok naik motor gitu. Kenapa sih harus belajar dulu Kak Rizal? Nah, karena kalau kita langsung ke jalan raya itu akan membahayakan orang lain, Kak. Terutama bagi kita yang baru mengendarai sepeda motor itu kan masih kagok ya. Terus kemudian kita juga belum paham rambu-rambu lalu lintas. Nah, di sini kita dapat belajar memahami rambu lalu lintas dan juga fitur-fitur yang ada di kendaraan. Di sini cukup lengkap nih, Kak. Ada gasnya, rem, starter, bagaimana caranya kita bisa belajar di sini. Dan ini yang boleh mencoba ya, ini kan karena alat simulasi ya, simulator gitu. Yang boleh mencoba itu biasanya ada umurnya nggak sih batasannya? Kalau di sini kita untuk umur 17 tahun ke atas, Kak. Iya, yang sudah siap punya SIM. Ya, itu yang paling Jadi penting. nanti setelah dari sini bikin SIM baru silakan mengendarai sepeda motor. Mengendarai sepeda motor dengan aman gitu dan juga baik. Oke, kita langsung aja yuk Sobat Iptek, kita coba nih, aku kepo banget nih ya. Ini ada pilih tipe transmisi, otomatis dan juga manual gitu. Mungkin biar lebih gampang otomatis aja ya. Gimana nih Kak Rizal caranya nih untuk otomatis? Langsung saja Kak, untuk memilih menunya Kakak tinggal geser ke kanan dan ke kiri, nanti bisa memindahkan opsinya mau ini otomatis atau manual. Ini memang terhubung dengan komputer atau bagaimana nih sebenarnya? Iya, ini terhubung dengan komputer Kak. Iya. Ini kita coba. Untuk klik OK nanti Kakak klik ini Kak. Klik OK, ini otomatis. Kakinya posisi di atas pedal. Sudah benar belum ini kira-kira? Satu lagi Kak. Nah. Oke. Terus ini seperti biasa ya, naik motor biasa betul. gitu ya. Kita coba yang otomatis. Berarti ini oke ya? Ya, klik OK. Oke. Nah, ini nanti pilihan, ada pilihan motornya juga Kak. Apa aja nih? Boleh ada moped sama tengah. Moped itu seperti motor Vespa mungkin Kak. Kalau tengah moped biasanya ini motor seperti motor pada umumnya, motor matic pada umumnya. Terus ini 6 tingkat kecepatan. Maksudnya apa nih? Nah, itu ada gigi-giginya Kak. Oke, berarti kita cari aman nih Kak. Tengah kita coba ya. Terus setelah itu bagaimana? Klik OK lagi Kak. Oke lagi ini. Iya. Biasanya ada kendala nggak sih sebelum kita coba nih? Sejauh Kak Rizal memandu teman-teman dan juga para pengunjung yang ada di sini, kendala mereka tuh apa saja sih? Kendala mereka kadang mereka belum membaca instruksi dari layar monitor ini langsung dipakai semuanya Kak. Jadi mereka belum tahu ini fungsinya untuk apa, ini fungsinya untuk apa, jadi langsung dimainkan saja gitu Kak. Jadi kendalanya alhasil simulasi motor ini tidak berfungsi gitu. Pernah juga nggak kalau misalnya ada trouble di tengah-tengah perjalanan mereka lagi coba latihan, coba pakai simulator ini? Sejauh ini belum pernah Kak. Oh, belum pernah ya, berarti aman ya? Aman. Jadi Kak, menggunakan transportasi itu baiknya dicoba terlebih dahulu. Seperti saya yang ingin dicoba ini. Selanjutnya, tengah ya, oke? Ya, klik OK. Nah, selanjutnya ini ada tipe rutenya, ada latihan, jalan raya, dan jalan kecil. Silakan Kakak pilih, kalau latihan kita bisa melaju dengan kecepatan berapapun, mau kemana saja bebas. Kalau jalan raya nanti ada nilainya Kak, ada reportnya. Jadi kita harus mematuhi rambu-rambu yang ada di dalam sini. Jadi kalau awal-awal biasanya latihan dulu. Mereka biar mengeksplor fitur-fitur yang ada di kendaraannya dulu. Kita langsung saja coba. Ini kan menggunakan bahasa Indonesia ya. Kalau ada warga asing yang ingin mencoba juga, kira-kira ada fitur Inggrisnya juga ya? Oh, ini belum ada Kak. Oh, belum ada. Berarti jadi langsung kita jelaskan langsung dari Kak Rizalnya ya dijelasin. Oke, langsung saja yuk kita coba latihan. Kira-kira saya berhasil nggak ya? Ini bener ya? Terus gimana nih? Silakan pilih rutenya OK lagi Kak. Rutenya OK lagi. Nah, ini ada modenya, ada siang, malam, atau jalan yang berkabut. Wow, ini cukup lengkap juga loh ternyata. Ini kayaknya bisa berlama-lama nih. Iya, betul Kak. Harus ngegunain transportasi motor. Jadi antara siang dan malam dan berkabut kan berbeda ya Kak ya? Nah, di sini kita bisa belajar nih. Kalau siang itu seperti apa, kalau malam itu bagaimana, dan kalau berkabut itu trik-triknya seperti apa gitu Kak. Jadi di sini bisa dipelajari di 3 medan ini Kak. Kita coba siang aja deh ya. Oke, boleh banget. Coba siang. Klik start lagi Kak. Start ini. Ya, klik lagi. Hidupkan mesin dan lihatlah kaca spion belakang sebelum bergerak maju. Oke, kita nyalakan mesin dulu. Ini ya. Oke, kemudian dilepas remnya Kak. Nah. Ini udah enjoy kan ya kira-kira? Udah, langsung. Oh, deg-degan ya? Langsung beda bisa gitu. Kita gas aja Kak. Kita coba ya. Tapi ini nggak dilihat nabrak gitu, maksudnya kalau nabrak nggak ada
masalah atau sanksi kan ya? Oh nggak ada Kak, kalau di sini nggak ada. Karena di sini masih bebas Kak, silakan mau nabrak, mau melanggar aturan juga boleh gitu. Ini pas banget sih ya buat yang pengen belajar motor atau kendaraan lainnya. Tapi nanti kalau di fitur jalan raya kita harus menaati rambu-rambu Kak yang ada. Jadi ini batas kecepatan harus kita taati, lampu merah harus kita ikuti gitu Kak. Terus kemudian nanti kalau ada mobil dari samping bagaimana caranya. Terus nanti kita juga harus menyalakan lampu sen ketika mau belok ke kanan atau ke kiri seperti itu Kak. Siap, ini sangat menarik banget ya. Oke, kalau stop gimana nih? Kalau stop tinggal pencet rem Kak. Iya, nanti dia akan berhenti sendiri. Sobat Iptek, nggak apa-apa. Berarti langsung klik aja ini ya? Iya. Maksudnya Langsung untuk kita matiin? Untuk selesai ini Kak. Oh, ini? Iya. Nah, pas banget nih buat masyarakat ataupun teman-teman ya yang ingin mencoba di alat peraga simulator ini bisa langsung datang ke Indonesia Science Center dan ketemu langsung sama Kak Rijal gitu ya. Setelah ini ada apa lagi Kak Rijal? Setelah ini ada partner saya namanya Kak Iin. Kita akan bereksperimen mengenai transportasi. Oke, pasti kepo banget dong ya. Saya juga kepo. Tapi usai jeda, tetaplah bersama kami di Kepo Iptek. Hai Sobat Iptek semua. Oke, ketemu lagi dengan Kak Iin. Nah, terima kasih Kak Rijal dan juga Kak Dina yang sudah mengajak Sobat Iptek semua berkeliling mencoba alat-alat peraga sains mengenai transportasi. Tadi ada transportasi apa aja ya? Nah, Sobat Iptek semua, Kak Iin di sini mau mengajak Sobat Iptek untuk melakukan eksperimen yang sederhana nih. Kenapa sederhana ya? Karena eksperimen ini bisa dicoba di rumah. Jadi kalian cukup siapkan alat dan juga bahannya, nanti kita coba sama-sama. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan eksperimen yaitu mengenai perahu balap. Wah, kok perahu balap ya? Nah, biasanya perahu itu kan biasanya kita coba bermain nih sama teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan. Mungkin nanti kalian mau balapan sama teman kalian dengan eksperimen ini. Nah, sekarang alat dan bahan yang perlu kita siapkan adalah yang pertama, kita harus punya mangkok besar. Mangkok besar ini seperti ini yang Kak Iin punya. Usahakan mangkoknya warna bening ya, biar kelihatan. Nah, lalu mangkok ini akan kita isi air. Airnya secukupnya saja supaya di sini nanti kita akan meluncurkan perahunya di atas air. Jadi kalau misalnya kepenuhan takutnya nanti beber kemana-mana, jadi secukupnya saja. Lalu selanjutnya yang kita butuhkan adalah cairan hijau ini. Ada yang tahu nggak ya kira-kira ini cairan apa? Hijau-hijau seperti ini. Nah, ini adalah cairan sabun. Nah, kita gunakan adalah sabun. Kalian boleh menggunakan sabun yang ada di rumah. Mungkin banyak ya di rumah punya sabun-sabun, punya ibunya mungkin boleh digunakan. Nah, selanjutnya ini adalah pipet. Nah, pipetnya seperti ini ya, Sobat Iptek. Nah, pipet ini nanti yang akan kita gunakan untuk meneteskan sabun ke perahu kita. Nah, kan tadi kita perahunya belum ditujukan ya. Perahunya seperti apa sih, Kak? Nah, perahunya seperti ini nih, Sobat. Perahunya kecil sekali di sini. Nah, ini ya. Oke.
perahunya kecil, perahunya boleh kalian buat sendiri, tetapi ingat perahunya ini bukan perahu-perahuan yang kita buat di kertas yang bisa digunakan atau biasa digunakan balapan misalnya sama teman-teman kalian. Tidak, tapi perahunya hanya garis lurus saja seperti ini. Jadi boleh gambar perahunya kemudian digunting. Jadi ini tipis ya, seperti ini perahunya, bukan perahu yang 3 dimensi, bukan perahu 3 dimensi, tapi hanya 2 dimensi saja. Ini perahunya hanya gambar saja, gambar kemudian digunting. Lalu untuk mengguntingnya kita akan kasih celah sedikit seperti ini. Nah, celahnya seperti yang Kak Iin buat ya. Kalau misalnya Sobat Iptek semua mau coba di rumah, harus dikasih celah seperti ini supaya nanti ini adalah celah untuk kita meneteskan sabun supaya nanti perahunya bisa berjalan. Oke, gimana Kak caranya supaya perahu ini bisa berjalan? Kan ini hanya kertas saja, kertasnya bukan 3 dimensi pula. Kok bisa kira-kira melaju di air ini? Gimana ya caranya? Nah, pertama kita akan letakkan perahunya di atas air. Letakkan perahunya seperti ini. Nah, kita taruh di ujung ya. Lalu kita teteskan sabun. Terlihat? Terlihat ya? Terlihat ternyata perahunya tadi dari sebelah kanan kakak. Nih, kalau di kakak di sini sebelah kanan ya. Ternyata perahunya langsung melaju ke sebelah kiri kakak di sini. Langsung cepat sekali perahunya melaju. Biasanya kan kalau misalnya ada kapal nih misalnya ada bahan bakarnya. Nah, perahu ini juga ada ya ceritanya bahan bakar. Ceritanya bahan bakar di sini kita hanya menggunakan sabun saja. Hanya menggunakan sabun saja tapi bisa melajukan perahunya. Jadi perahu-perahuan itu yang tadi kita praktekkan langsung meluncur. Nah, eksperimen ini bisa kalian lakukan di rumah untuk balapan nih. Misalnya balapan sama temennya. Kita mau melakukan balapan tapi secara sains. Perahu balap ini bisa nih dijadikan untuk permainan balapan sama teman-temannya. Oke, seperti itu ya Sobat Iptek semua untuk perahu balap ini. Jadi bisa kalian coba di rumah. Jangan lupa siapkan alat dan juga bahannya. Aduh, maaf ya, kakak kok ngomongnya juga tadi. Oke. Nah, di sini kenapa ya kok ini perahunya bisa melaju? Kenapa ya kira-kira ketika kita meneteskan sabun itu ke perahunya, terus perahunya langsung melaju? Nah, ini ada kaitannya dengan tegangan permukaan. Nah, kalau misalnya teman-teman semua atau Sobat Iptek semua di sini tahu nggak kira-kira tegangan permukaan itu apa ya? Nah, tegangan permukaan itu biasanya tegangan atau permukaan nih. Kita di sini punya air, berarti tegangan permukaan air itu akan saling menyurut. Jadi biasanya dia akan menyurut nih. Tegangan permukaan ini akan membantu. Jadi ada gayanya. Si tegangan permukaan ini ada gaya, namanya gaya tegangan permukaan yang akan membuat si gayanya itu akan membuat si atas atau penampang airnya itu untuk tetap terapung. Misalnya kita di sini yang kita gunakan adalah kertas. Kertasnya ini akan ada gaya terapungnya itu dari si tegangan permukaannya ini nih. Ada tegangan permukaan dari airnya yang menyebabkan si perahu ini tetap ada di atas. Kemudian di sini kita juga punya sabun. Sabunnya itu ketika kita teteskan, jadi kan di air itu tadi ada namanya tegangan permukaan. Nah, ketika kita teteskan nih, tegangan permukaannya akan terbuka sehingga dia melaju dengan cepat si perahunya itu. Nah, seperti itu ya Sobat Iptek. Untuk percobaan kali ini kalian bisa melakukan percobaannya di rumah. Jangan lupa siapkan alat dan juga bahannya.
Oke, sampai jumpa lagi ya untuk percobaan-percobaan selanjutnya. Jangan lupa pantengin terus. Dadah, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Indonesia Science Center juga ngadain berbagai kegiatan seperti peragaan iptek keliling, science camp, gathering, dan berbagai kompetisi science law seperti science speech contest, kompetisi roket air, kompetisi poster science, lomba mewarnai, dan masih banyak lagi. Buruan yuk pantengin media sosial Instagramnya di @ppiptek buat tahu informasinya ya. Ya, gimana Sobat Iptek? Udah makin tahu dong ya tentang fenomena-fenomena sains terkait transportasi. Jadi udah nggak kepo lagi ya. Makanya kalian bisa datang langsung ke Indonesia Science Center, datang langsung ataupun secara virtual. Dan sayang sekali nih, saya Suara Madinah pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kamu semua dalam Kepo Iptek. Sampai jumpa.